Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari dari kelas 2C dengan nomor BP 2422032 dengan program studi Teknik Kimia Bahan Nabati. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai katalis yang meliputi pengertian katalis, sifat dan juga jenisnya, mekanisme kerja katalis, faktor yang mempengaruhi kinerja katalis, hingga aplikasi katalis dalam industri oleokimia, bioenergi, dan juga biogas. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi katalis. Apa sih katalis itu? Nah, katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi di dalam proses tersebut. Artinya, setelah reaksi selesai, katalis tetap ada dan juga secara teori dapat digunakan kembali. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, reaksi dapat terjadi lebih cepat tanpa harus menaikkan suhu atau tekanan secara berlebihan. Namun perlu dipahami juga bahwa katalis tidak mengubah keseimbangan reaksi, melainkan hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang tersebut. Nah, kita masuk ke sifat katalis dan juga faktor yang mempengaruhi katalis. Katalis yang baik memiliki beberapa sifat yang penting, antaranya luas permukaan dan juga porositas yang tinggi. Lalu, sehingga reaktan dapat dengan mudah berinteraksi dengan situs aktif katalis. Selain itu juga, katalis harus stabil secara kimia dan juga termal agar tidak mudah rusak selama proses reaksi. Nah, aktivitas katalis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu dan juga tekanan reaksi. Karena suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan katalis rusak atau terdeaktivasi. Nah, pada katalis enzim, pH sangat berpengaruh juga karena enzim hanya bekerja optimal pada pH tertentu. Selain itu juga, keberadaan pengotor atau zat penghambat dapat menutup situs aktif katalis sehingga menurunkan kinerjanya. Kita masuk ke alasan katalis mempercepat. Mengapa sih katalis itu bisa mempercepat reaksi? Nah, katalis itu mampu mempercepat reaksi karena menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Jalur ini memungkinkan reaktan bereaksi dengan lebih mudah. Nah, dengan adanya katalis itu, frekuensi tumbukan antara molekul meningkat sehingga pembentukan produk berlangsung lebih cepat. Ini alasannya mengapa katalis sangat penting dalam proses industri karena dapat menghemat energi dan juga waktu. Contoh simpelnya ya, ketika kita ingin mendaki gunung di saat tanpa katalis, kita itu bisa memakan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, saat kita menggunakan katalis atau kita menggunakan motor, contohnya kata motor sebagai katalis, saat kita menaiki gunung itu, maka kita itu bisa mempersingkat waktu yang seharusnya 5 sampai 6 jam jika kita berjalan kaki untuk menaiki gunung tersebut, tapi saat kita menggunakan motor atau katalis tersebut, kita itu bisa menghemat waktu, mengefisiensikan waktu, misalnya jadi 2 sampai 3 jam waktu tersebut. Nah, kita masuk ke jenis katalis. Nah, katalis ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan juga katalis enzim. Nah, katalis homogen berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya berbentuk larutan. Reaksinya berlangsung merata dan juga cepat, namun katalis ini sulit dipisahkan dari produk akhir, contohnya seperti asam sulfat atau H2SO4, lalu natrium hidroksida NaOH, dan juga kalium hidroksida KOH. Nah, yang kedua ada katalis heterogen, yaitu katalis yang berada pada fase yang berbeda dengan reaktan. Namun umumnya berbentuk padat. Katalis ini mudah dipisahkan dari produk yang dapat dan juga dapat digunakan kembali sehingga banyak digunakan dalam industri. Contohnya seperti nikel, platina, kalsium oksida, dan juga alumina. Lalu yang ketiga ada katalis enzim, merupakan katalis biologis yang tersusun dari protein. Enzim ini sangat spesifik terhadap substrat tertentu dan juga bekerja secara optimal pada suhu serta pH tertentu. Contohnya seperti lipase, amilase, dan selulase. Lalu kita masuk ke mekanisme reaksi. Nah, pada katalis homogen, katalis membentuk kompleks sementara dengan reaktan. Kompleks ini menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Contohnya adalah penggunaan asam sulfat pada reaksi esterifikasi, di mana katalis membantu pembentukan ester tanpa ikut habis bereaksi.
Lalu mekanisme katalis heterogen, di mana pada katalis heterogen reaktan lebih dahulu diabsorpsi pada permukaan katalis padat. Nah, reaksi ini berlangsung di permukaan tersebut. Kemudian produk terlepas dan juga katalis siap digunakan kembali. Contohnya adalah penggunaan nikel pada proses hidrogenasi minyak nabati. Yang ketiga ada mekanisme uh, katalis enzim. Nah, pada katalis enzim, substrat masuk ke dalam situs aktif enzim dan juga membentuk kompleks enzim substrat. Reaksi ini terjadi di dalam situs aktif tersebut. Kemudian, produk dilepaskan dan enzim tetap aktif dan juga untuk siklus berikutnya. Contohnya adalah enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi gliserol dan juga asam lemak. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Kinerja katalis itu dipengaruhi oleh jenis katalisnya. Pada katalis homogen, faktor utama adalah konsentrasi katalis, lalu ada suhu, pH, dan juga pencampuran, serta adanya pengotor atau air. Lalu pada katalis heterogen, yang faktor utamanya adalah yang pertama adalah luas permukaan dan juga porositas, yang kedua adalah suhu dan juga tekanan reaksi, yang ketiga ada fouling, sintering dan juga keracunan katalis. Yang terakhir ada waktu kontak reaktan dengan katalis. Lalu yang terakhir ada pada katalis enzim, faktor yang mempengaruhi kinerjanya adalah yang pertama suhu dan juga pH optimum. Lalu konsentrasi substrat dan juga enzim, inhibitor atau aktivator enzim, lalu yang terakhir ada stabilitas enzim selama reaksi. Nah, kita masuk ke harga katalis. Nah, harga katalis itu bervariasi tergantung jenis dan juga kemurniannya. Katalis padat relatif lebih murah dan juga ekonomis untuk industri. Sedangkan katalis cair memiliki harga menengah. Nah, untuk katalis enzim sendiri cenderung lebih mahal karena proses produksinya itu lebih kompleks namun tetap digunakan karena keunggulan selektivitasnya. Kita masuk ke unggulan dan juga kelemahan dari katalis. Nah, setiap katalis itu tentu saja memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Nah, pada katalis homogen, keunggulannya adalah reaksi merata karena berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Dan juga kontrol reaksi lebih mudah atau konsentrasi katalis bisa diatur. Nah, kelemahannya itu adalah sulit dipisahkan dari produk dan juga memerlukan proses pemurnian tambahan. Lalu yang kedua ada bersifat korosif dan juga berbahaya pada beberapa sistem. Nah, yang kedua ada katalis heterogen, keunggulannya adalah mudah dipisahkan dari produk dan juga bisa digunakan berulang, stabil dan tahan terhadap kondisi ekstrim, suhu atau tekanan tinggi. Nah, kelemahannya sendiri, luas permukaan terbatas sehingga reaksi bisa lambat. Lalu difusi reaktan ke permukaan katalis bisa membatasi laju reaksi. Nah, katalis enzim sendiri keunggulannya adalah sangat selektif dan juga menghasilkan produk yang spesifik. Lalu bekerja pada kondisi mild atau suhu dan pH rendah, hemat energi. Nah, kelemahannya sendiri adalah sensitif terhadap suhu tinggi, pH ekstrim, atau bahan kimia tertentu, dan juga relatif mahal dan memerlukan penanganan khusus. Nah, kita masuk ke contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis. Dalam industri oleokimia, katalis homogen digunakan pada reaksi eksterifikasi dan juga transeksterifikasi biodiesel. Katalis heterogen, katalis homogen ini, contohnya itu di reaksi esterifikasi dan juga transesterifikasi. Lalu, katalis heterogen itu digunakan pada hidrogenasi minyak dan juga transesterifikasi berbasis katalis padat. Lalu, katalis enzim sendiri digunakan pada produksi biodiesel enzimatik dan juga bioetanol dari biomasa. Nah, kita masuk ke aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan juga biogas. Dalam industri oleokimia, katalis digunakan untuk hidrogenasi dan juga esterifikasi minyak nabati. Katalis nikel atau asam sulfat dan dengan dosis katalis kurang lebih 0,1 sampai 0,5% terhadap minyak. Lalu pada industri bioenergi digunakan pada proses transesterifikasi biodiesel. Katalisnya itu biasanya NaOH atau natrium hidroksida atau KOH atau COH. Nah, dosis katalisnya itu 1-3% terhadap minyak. Lalu pada industri biogas itu digunakan untuk mempercepat degradasi bahan organik pada proses fermentasi anaerob
katalisnya itu biasanya enzim atau mikroorganisme aktif. Nah, dosis katalisnya kurang lebih 0,5 sampai 2% atau sesuai kebutuhan katalis. Nah, kita lanjut ke katalis dapat mempercepat laju reaksi karena yang pertama itu menurunkan energi aktivasi. Reaksi lalu menyediakan jalur reaksi alternatif, meningkatkan tumbukan efektif antar molekul, menstabilkan intermediate atau keadaan transisi, dan juga tidak habis bereaksi dan dapat digunakan kembali. Nah, kita masuk ke penjelasan support dan promotor katalis. Nah, apa sih support katalis? Support katalis berfungsi sebagai penyangga untuk memperbesar luas permukaan katalis aktif seperti alumina dan juga silika. Nah, promotor katalis ini ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan aktivitas atau selektivitas katalis utama. Contohnya K2O sebagai promotor pada katalis Fe, La2O3 sebagai promotor katalis nikel. Nah, katalis mati dan juga penyebabnya. Katalis mati adalah kondisi ketika katalis kehilangan sebagian atau seluruh aktivitasnya sehingga tidak lagi efektif dalam mempercepat reaksinya. Atau juga katalis mati adalah kondisi ketika katalis itu kehilangan aktivitasnya akibat keracunan, fouling, sintering, atau perubahan struktur kimia. Hal ini menyebabkan katalis tidak lagi efektif dalam mempercepat reaksi. Lalu kita masuk ke regenerasi katalis. Nah, regenerasi katalis adalah proses pemulihan aktivitas katalis yang menurun, seperti pembersihan permukaan, lalu pembakaran endapan, dan juga pembakaran endapan karbon, dan juga perlakuan kimia tertentu. Nah, regenerasi penting untuk menghemat biaya dan juga memperpanjang umur katalis. Nah, kinerja katalis dan parameter pengujiannya. Kinerja katalis, kinerja katalis adalah kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi secara efektif dan juga stabil, dan juga menunjukkan seberapa baik katalis bekerja dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, pengujian kinerja katalisnya itu di mana adalah melakukan reaksi uji pada kondisi operasi tertentu, lalu mengamati laju reaksi dan juga hasil produk, dan juga menilai kestabilan katalis selama penggunaan berulang. Nah, parameter yang digunakan pada Parameter yang digunakan diuji pada katalis adalah yang pertama adalah aktivitas katalis atau laju reaksi, yang kedua ada konversi reaktan, yang ketiga ada selektivitas terhadap produk utama, yang keempat ada stabilitas dan juga umur katalis, dan yang terakhir ada efisiensi dan juga penurunan aktivitas selama waktu operasi. Nah, kita lanjut ke karakterisasi katalis. Nah, karakterisasi katalis adalah proses analisa untuk mengetahui sifat fisik, kimia, dan juga struktur katalis yang berhubungan dengan aktivitas dan juga kinerjanya dalam katalis. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui struktur, luas permukaan, dan juga porositas katalis, dan juga untuk menentukan komposisi dan sifat kimia katalis, serta mengevaluasi hubungan antara sifat katalis dan juga kinerjanya. Nah, waktu dilakukannya karakterisasi katalis adalah yang pertama itu sebelum katalis digunakan atau kondisi awal. Lalu yang kedua adalah setelah katalis digunakan, itu untuk menilai perubahan atau deaktivasi. Nah, yang ketiga ada proses regenerasi katalis. Nah, yang terakhir ada saat pengembangan atau optimasi katalis baru. Nah, perubahan katalis setelah digunakan dan juga sebelum digunakan. Contoh perubahan umum pada katalis setelah dipakai adalah katalis dapat mengalami penurunan luas permukaan, perubahan struktur kristal, dan juga berkurangnya situs aktif, dan perubahan komposisi permukaan yang semuanya mempengaruhi kinerja katalis. Lalu, sebagai kesimpulan atau penutup, nah, katalis ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Nah, pemilihan katalis juga yang tepat akan meningkatkan efisiensi katalis produk dan juga keberhasilan proses industri tersebut. Nah, baiklah, mungkin sekian
materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.